Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru honorer se-Indonesia? Pada video kali ini kami akan memberikan dua informasi kepada rekan-rekan guru honorer, baik yang akan mengikuti seleksi P3K tahap 2 maupun rekan-rekan yang sedang menunggu pemberkasan alias penetapan NI P3K yang sudah dinyatakan lolos pada seleksi P3K tahap 1. Untuk itu mari ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu Guru, bagi Bapak Ibu Guru yang sudah dinyatakan berhasil mendaftar pada seleksi P3K tahap 2 sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, maka nanti di tanggal 2 Desember 2021 adalah masa pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K Guru tahap 2. Namun Bapak Ibu, untuk tempat seleksi P3K Guru tahap 2 ini sudah dirilis ya Bapak Ibu. Kita akan cek di mana saja lokasi pelaksanaan P3K nanti untuk tahap 2, yakni pengumuman yang sudah diposting melalui Dirjen GTK bernomor 6880 BHK0103/2021 yang bahkan sudah diterbitkan sejak tanggal 8 November 2021 yang lalu. Ya, ini terkait tempat pelaksanaan seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 bagi yang akan mengikuti di tahap 2. Mari Bapak Ibu kita baca. Ia menimbang di poin A bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan guru pada tahap 2, maka diperlukan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi baik itu di provinsi, kabupaten maupun di kota. Bahwa berdasarkan pertimbangan persyaratan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf A, maka pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota telah menyediakan tempat uji kompetensi atau dinamakan dengan TUK. Kemudian pada poin C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, maka perlu ditetapkan keputusan Dirjen GTK tentang tempat pelaksanaan seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 di tahap 2. Yakni memutuskan ditetapkan keputusan Dirjen GTK tentang tempat pelaksanaan seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 di tahap 2. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya dalam hal penetapan tempat ataupun TUK lokasi seleksi ini sebenarnya mengacu pada pelaksanaan TUK tahap 1 ya Bapak Ibu. Nah, di sini disebutkan keputusan ini ditetapkan pada tanggal 8 November 2021 yang ditandatangani oleh Dirjen GTK, yakni Ketua Panitia Administrasi Bapak Rahmadi Widiharto. Kemudian oleh Kasubag Tata Usaha Direktorat Guru Pendidikan Dasar, yakni Ibu Esti Widyastuti SH. Nah, kita lihat Bapak Ibu di sini ada rangkuman tentang keputusan tempat-tempat pelaksanaan seleksi ataupun TUK pada tahap 2 nanti untuk provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Nah, di sini kalau kita lihat mulai dari nomor 1 akan ada sampai nomor ke berapa nih? Banyak ya. Ada sekitar 367 ya tempat pelaksanaan TUK tahap 2 ini nanti. Bapak Ibu, nanti silakan Bapak Ibu download dan lihat sendiri tempat-tempat lokasi pelaksanaan TUK tahap 2 yang pada prinsipnya adalah mengacu pada seleksi P3K tahap 1 yang lalu. Kemudian informasi kedua yang kami tujukan untuk rekan-rekan guru honorer yang sedang menunggu penetapan NI P3K, maka di sini kita lihat ada informasi terbaru bahwa penetapan NI P3K 2021 ini bakal molor ya Bapak Ibu. Guru honorer bertemu pejabat dan hasilnya mengecewakan. Kita baca sedikit Bapak Ibu. Penetapan NI P3K Guru tahun 2021 sampai hari ini belum juga dilakukan. Sebanyak 173.000 guru honorer pun gelisah karena sudah sebulan lebih belum ada tanda-tanda pemberkasan NI P3K. Ya, perlu diketahui bahwa masing-masing daerah sebenarnya sudah ada ya melampirkan ataupun memberikan syarat untuk pemberkasan. Namun secara resmi di laman SSCASN Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lolos belum ada awal daripada pemberkasan, yakni berupa pengisian mandiri daftar riwayat hidup.
Ketua Paguyuban GTT PTT Kabupaten Kebumen, yakni Musbihin, mengungkapkan penyebab tersendatnya proses pemberkasan itu adalah karena anggaran. Nah, di sini terjawab ya Bapak Ibu, ternyata tetap karena anggaran. Ini diketahui setelah mereka bertemu dengan Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Dinas Pendidikan. P3K 2021 menjadi pengalaman berharga bagi kami. Ternyata dana alokasi umum atau DAU tidak ditambahkan alias sami mawon, kata Musbihin. Beliau mengungkapkan dalam pertemuan dengan kepala daerah, para pengurus GTT dan PTT mendapatkan informasi detail mengenai penyebab P3K 2021 yang tersendat-sendat. Jangankan melaksanakan seleksi P3K tahap 2, mengusulkan NI P3K tahap 1 saja Pemda sudah dibuat pusing. Bagaimana Pemda akan membayar gaji P3K kalau DAU tidak ditambahkan? Nah, ini yang sudah digembar-gemborkan bahwa DAU adalah sumber dana untuk pembayaran gaji P3K dan tunjangan yang memang sudah ditetapkan, tetapi kenyataannya masih belum jelas ya Bapak Ibu. Dia mencontohkan DAU pada 2021 sebelum ada P3K berjumlah 1 triliun. Kemudian di tahun 2022 sudah ada P3K yang seharusnya DAU ditambahkan, jangan disamakan dengan seperti 2021. Pak Bupati cerita panjang lebar bahwa Kebumen uangnya hampir habis untuk gaji P3K yang direkrut dari 2021 yang mana sejumlah 139,6 miliar terangnya. Ya, kita lanjutkan. Bahwa Musbihin dan kawan-kawan terkejut karena ternyata apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim bahwa gaji P3K 2021 sudah dianggarkan di APBN ternyata tidak terbukti dan belum dapat dipastikan. Pemerintah pusat memang sudah mentransfer DAU ke daerah, tetapi jumlahnya tidaklah bertambah. Sementara daerah menggaji P3K dan PNS ini melalui dana alokasi umum. Dengan kondisi tersebut, Ibu Musbihin, guru honorer P3K yang lulus tahap 1 harus tetap bersabar. Begitu juga dengan guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K tahap 2. Namun kalau kita lihat dari jadwal dan rencana pelaksanaan seleksi, insya Allah tetap tidak akan berubah ya Bapak Ibu jadwalnya. Mudah-mudahan saja tetap tidak akan molor lagi untuk seleksinya. Nah, kalimat terakhir di sini disebutkan, tahun depan untuk guru honorer harus bersabar karena Kebumen tidak akan merekrut P3K tahun 2022. Yang akan direkrut adalah P3K non-guru, seru Musbihin. Nah, ini kenyataan Bapak Ibu, ternyata gaji P3K untuk beberapa daerah memang masih terkendala dan secara umum barangkali juga terjadi di wilayah-wilayah lain. Demikian Bapak Ibu, dua informasi terkait pelaksanaan seleksi P3K baik itu yang tahap 1 maupun tahap 2. Bagi rekan-rekan yang tahap 1 nanti akan sudah jelas ya di mana nanti tempat untuk uji kompetensi tahap 2-nya. Dan bagi rekan-rekan yang menunggu pemberkasan, tetap bersabar dan ikuti informasi terbaru dari BKD masing-masing untuk pemberkasan dalam rangka penetapan NI P3K tahun 2021 khusus untuk yang sudah lolos tahap 1. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.